Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah, nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, yang semuanya itu harus kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi hari ini adalah bab 11, yaitu korban dan akikah. Korban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kewajiban korban ini adalah kewajiban setiap tahun yang diberikan kepada setiap muslim sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dan merupakan perwujudan dari ketaatan, ketakwaan, sebagaimana yang telah Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu, Nabi Adam dan seterusnya sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nanti akan kita bahas pada surat As-Saff, surat As-Saff ayat 102 sampai 106. Dan kemudian akikah adalah menurut istilah syara artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong, yang menurut bahasa Arab akikah berarti pemotongan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ghulamin murtahinun bi akikah tubahu anhu bi yaumi sabi'ah wa yahluqu ra'sahu wa yusamma. Selanjutnya marilah kita bahas secara detail tentang korban, kemudian kita akan membahas tentang akikah. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102 sampai ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bisa ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu usia balik, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, ya bunayya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat ini arafil manan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi." Mimpinya Rasul adalah merupakan wahyu dari Allah bahwa aku menyembelihmu. Jadi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail alaihissalam, bahwa Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian terjadilah dialog, maka Fangdur madza taro, maka fikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku.
Kemudian anaknya menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku sebagai anak-anak yang sabar, anak yang sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, jadi menjalankan wahyu, menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar, yaitu seekor domba. Demikianlah contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah, yaitu berkorban menyembelih putranya Ismail alaihissalam, yang kemudian Allah gantikan dengan seekor domba yang besar. Kemudian syariat ini kemudian dilanjutkan di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kita semua. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah kalian, lirabbika, karena Tuhan, karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah, inna shani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu telah terputus dari neraka. Ini adalah dasar disyariatkannya korban, tentu saja bagi orang-orang yang mampu melaksanakan kewajiban ini. Karena itu mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintah ini setiap tahun. Untuk satu keluarga, sebagaimana Rasulullah mencontohkan, korban yang Rasulullah contohkan adalah 2 ekor kambing. Yang satu adalah untukku dan keluargaku, yang satu adalah untukku dan untuk umatku. Kemudian kita akan membahas syarat-syarat korban. Yang pertama adalah harus binatang ternak, ini jenisnya seperti onta, sapi, kambing, dan biri-biri atau biri-biri. Kemudian untuk onta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Kemudian syarat yang ketiga adalah binatang yang dijadikan korban tidak boleh cacat, dari binatang yang sempurna, sehat dan sempurna. Sedangkan untuk akikoh syaratnya adalah hewan yang dari jenis kipsi atau domba putih nan sehat, umur minimal setengah tahun, dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing, tidak cacat atau berpenyakit. Waktu pelaksanaan korban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha setelah sholat Id sampai sholat Idul Adha, sampai hari Tasyrik, hari terakhir tanggal 13 adalah sebelum matahari tenggelam atau sebelum waktu maghrib. Kemudian pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran bila